Baik, selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Rizka Anindasari, NIM 240301020621 dari Prodi PJJ S1 Akuntansi. Nah, Ibu, izin berkaitan dengan penugasan UAS terkait dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya membuat video yang membahas tentang pendapat saya mengenai tiga hal yang sudah terangkum dalam soal, yaitu yang pertama, mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, eh, menurut saya, mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk mahasiswa di perguruan tinggi itu merupakan dikarenakan pendidikan kewarganegaraan itu merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencangkup dari kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan juga kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Nah, hal ini selaras berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta SK Dirjen Dikti Nomor 43 garing Dikti garing Kep garing 2006. Melalui berbagai dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan kewarganegaraan itu bertujuan untuk yang pertama membentuk karakter mahasiswa yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, dan juga untuk menyiapkan mahasiswa menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan juga beretika. Kemudian, pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi itu akan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk mahasiswa yang berkarakter, bertanggung jawab, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Hal ini ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek filosofis. Nah, dari aspek filosofis, pendidikan kewarganegaraan akan berakar pada nilai-nilai dasar yang membentuk identitas sebuah bangsa. Di Indonesia, contohnya didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI sebagai bentuk dan juga kedaulatan dari negara kita. Nah, berdasarkan aspek hukum dan konstitusi, PKN akan, maksud saya, pendidikan kewarganegaraan akan membantu mahasiswa dalam memahami hak dan juga kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan konstitusi. Hal ini selaras dengan eh, HAM dan juga hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, serta peran dari mahasiswa dalam demokrasi, seperti mungkin partisipasinya dalam pemilu dan juga kebijakannya dalam publik. Kemudian untuk aspek sosial dan budaya, ini terkait dengan eh, mahasiswa itu berasal dari latar belakang budaya, agama, dan daerah yang berbeda. Nah, pendidikan kewarganegaraan akan berperan dalam yang pertama menumbuhkan toleransi dan sikap saling menghormati dalam kehidupan kampus yang multikultural, mencegah diskriminasi, menanamkan nilai gotong royong dan kebersamaan, kemudian memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Untuk aspek politik dan demokrasi, mahasiswa disebut sebagai agent of change, yaitu agen perubahan. Nah, dengan hal ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi generasi yang peduli terhadap pembangunan bangsa dan juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak secara luas bagi bangsa dan negara. Kemudian secara aspek ekonomi dan kewirausahaan, eh, pendidikan kewarganegaraan juga berperan untuk menumbuhkan kesadaran ekonomi dan juga semangat kewirausahaan. Nah, contohnya ialah bisa mendorong mahasiswa untuk berwirausaha secara etis dan bertanggung jawab, kemudian memahami peran ekonomi dan kesejahteraan bagi bangsa, membangun karakter kerja keras, disiplin dan kejujuran dalam bisnis dan juga profesinya, kemudian menghindari praktik ekonomi yang merugikan negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari aspek teknologi dan juga globalisasi, eh, mahasiswa itu harus memiliki wawasan tentang dampak teknologi terhadap kewarganegaraan. Nah, ini akan membantu mahasiswa dalam menyaring informasi dan juga melawan hoaks, terutama saat ini yang sangat mudah untuk dibagikan dan juga disebarkan melalui platform atau media sosial. Kemudian menggunakan teknologi untuk kepentingan yang positif, seperti contohnya gerakan kewarganegaraan secara digital dan hal-hal positif yang lainnya. Kemudian menjaga etika dalam dunia digital. Kemudian memahami dampak globalisasi juga terhadap budaya dan identitas nasional sehingga dapat mempertahankan eh, dari kearifan lokal dari
kebudayaan setiap daerah dan juga menghadapi modernisasi secara bijak. Baik, kemudian untuk poin yang kedua tentang bagaimana sih ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai demokrasi dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, eh, pendidikan kewarganegaraan itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, hukum, serta nilai-nilai kebangsaan untuk membentuk masyarakat yang demokratis dan juga berkarakter. Tujuannya adalah untuk yang pertama, membentuk individu yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, menanamkan sikap nasionalisme, toleransi, dan tanggung jawab sosial, kemudian meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, nilai-nilai demokrasi ini itu eh, adalah menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Nah, nilai utama dari demokrasi ini misalkan meliputi dari nilai kebebasan, yaitu setiap individu berhak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa takut dikekang. Kemudian untuk nilai kesetaraan, semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Untuk nilai keadilan, semua kebijakan harus adil bagi seluruh masyarakat. Nilai partisipasi, masyarakat memiliki peran yang aktif dalam pemerintahan seperti dalam pemilu, dalam pengambilan keputusan publik. Kemudian nilai toleransi, yaitu menghormati perbedaan pendapat, agama, dan budaya, dan juga nilai akuntabilitas, yaitu pemimpin harus bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Kemudian untuk penerapan pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan dan juga nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan yang terkecil hingga tingkat nasional, misalkan dalam lingkungan keluarga. Itu bisa dilihat dari contohnya musyawarah dalam keluarga, kemudian menghormati pendapat setiap anggota keluarga, dan juga menjalankan hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat. Yang pertama, bisa mengajarkan anak tentang keadilan dan kesetaraan sejak dini dan usia belia. Dan yang kedua, keluarga menjadi tempat yang harmonis dan terbuka untuk berdiskusi. Nah, dalam lingkungan sekolah atau perguruan tinggi misalkan, nah ini bisa diterapkan dalam pemilihan ketua OSIS atau BEM yang dilakukan secara demokratis. Kemudian bisa melalui diskusi dan debat dalam kelas yang positif. Kemudian bisa dengan menaati peraturan baik di sekolah maupun universitas dan juga bisa diterapkan dalam kegiatan gotong royong dan sosial yang dilakukan di sekolah atau universitas. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah mahasiswa atau pelajar itu bisa belajar tentang kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Dan yang kedua adalah mengembangkan budaya toleransi dan berpikir secara kritis. Nah, kalau misalkan dalam lingkungan kerja, itu bisa diterapkan dalam hal menghormati hak antar teman kerja, kemudian mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga untuk menerapkan etika profesional dan transparansi. Manfaatnya adalah lingkungan kerja menjadi lebih nyaman dan kondusif, kemudian karyawan atau pekerja yang lainnya juga merasa dihargai dan lebih produktif. Nah, apabila dalam lingkungan masyarakat, itu bisa diterapkan dalam ikut serta dalam pemilihan umum, bersikap toleran terhadap perbedaan, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, dan juga menolak hoaks dan informasi yang palsu. Manfaatnya yaitu masyarakat menjadi lebih harmonis dan tidak mudah terpecah belah, dan kehidupan sosial akan lebih demokratis dan juga menghargai semua hak orang secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk kehidupan bernegara itu bisa diterapkan melalui partisipasi dalam pemilu dan pilkada. Kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah secara objektif namun dengan cara yang baik. Terus yang ketiga, menaati hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Dan keempat, mendukung transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah. Manfaatnya yaitu demokrasi akan berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kemudian pemerintah akan bekerja lebih efektif karena ada kontrol yang positif dari rakyatnya. Kemudian untuk tantangannya sendiri dalam menerapkan pendidikan kewarganegaraan dan nilai demokrasi itu terdapat tantangan-tantangan di antaranya misalkan adanya kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka, terus masih ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghambat demokrasi yang sehat. Kemudian adanya polarisasi politik dan penyebaran berita hoaks yang mengganggu persatuan dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan yang pertama meningkatkan literasi demokrasi melalui pendidikan dan media sosial, kemudian mendorong partisipasi aktif dalam diskusi publik dan kegiatan sosial, kemudian mengajarkan toleransi dan berpikir kritis sejak dini, dan menggunakan media sosial dengan bijak untuk menyebarkan informasi yang benar.
Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu jelaskan ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara yang terjadi di Indonesia beserta kemungkinan solusinya. Baik, untuk yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Nah, bidang ideologi itu akan mencakup sistem nilai, prinsip, dan juga pandangan hidup yang jadi pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Maka ancaman dalam bidang ini dapat mengganggu eksistensi dari Pancasila sebagai ideologi negara dan mengarah pada disintegrasi secara nasional. Ancamannya misalkan masuknya ideologi asing. Solusinya adalah yang pertama harus melakukan penguatan pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua dengan sosialisasi nilai kebangsaan. Nah, penguatan pendidikan Pancasila ini yaitu untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan pada ideologi nasional. Kemudian sosialisasi nilai kebangsaan ini akan berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan ideologi dari negara itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang kedua, ancaman di bidang politik. Nah, ini akan mencakup sistem pemerintahan, kebijakan publik, dan juga hubungan kekuasaan di dalam negeri maupun dengan negara lain. Ancaman dalam bidang ini dapat melemahkan stabilitas politik, mempengaruhi kebijakan nasional, serta menghambat adanya pembangunan. Ancamannya bisa berupa intervensi asing dalam politik dalam negeri, kemudian ada polarisasi politik domestik. Solusinya yaitu adalah penguatan diplomasi, yaitu dengan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjaga kedaulatan negara. Dan yang kedua adalah pendidikan politik bagi masyarakat, yaitu dengan meningkatkan literasi politik untuk mencegah manipulasi dan juga meningkatkan partisipasi politik yang sehat. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi itu mencakup sistem produksi, distribusi, dan juga konsumen dari sumber daya. Ancaman di bidang ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesenjangan sosial, dan juga melemahkan daya saing nasional. Ancamannya bisa berupa ketergantungan pada impor dan juga kesenjangan ekonomi. Solusinya dengan apa? Yaitu dengan pengembangan industri lokal dan juga pemerataan pembangunan di setiap daerah yang ada di wilayah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk ancaman di bidang sosial budaya ini, itu mencangkup kehidupan masyarakat, kemudian norma sosial, adat istiadat, dan juga warisan budaya dari suatu bangsa. Ancaman di bidang ini itu dapat menyebabkan yang namanya degradasi moral, konflik sosial, serta hilangnya identitas dari budaya nasional. Ancamannya, misalkan erosinya nilai budaya lokal, dan juga konflik antar kelompok sosial. Solusinya adalah dengan pelestarian budaya dan juga promosi toleransi. Yang kelima adalah terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan. Nah, bidang pertahanan dan keamanan ini adalah mencangkup upaya perlindungan terhadap kedaulatan negara dari ancaman internal maupun eksternal. Ancaman di bidang ini bisa membahayakan stabilitas nasional dan keutuhan wilayah. Hmm, baik, mohon maaf ada kendala jaringan, jadi akan saya lanjutkan kembali. Eh, Baik, terkait dengan ancaman eh, di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ancaman di bidang pertahanan keamanan ini itu mencangkup upaya perlindungan terhadap kedaulatan negara dari ancaman internal maupun ancaman di bidang ini dapat membahayakan stabilitas nasional dan juga keutuhan wilayah. Ancamannya bisa berupa pelanggaran wilayah oleh negara lain dan juga terorisme dan radikalisme. Nah, untuk solusinya yaitu peningkatan dari kapasitas militer dan juga kerjasama secara internasional. Nah, Ibu, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai video pendapat saya tentang poin-poin yang sudah diberikan pada soal UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.